Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberi kesempatan kembali untuk bisa berkumpul bertemu di majelis ilmu. Semoga ini menjadi sarana untuk terus berbenah diri, berbenah amal sehingga kita mampu mewujudkan sahsiah Islamiyah. Bahkan kita bukan hanya salih tetapi berharap kita menjadi muslim. Kebaikan yang disebar dan merubah yang tidak baik menjadi baik. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah Bapak sekalian, kita akan lanjutkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Ad-du'a'u du'a bainal adzani, di antara adzan, wal iqamati, dan di antara iqamah, la yuraddu, tidak ditolak. Hadis ini menjelaskan di antara saatul ijabah, waktu ijabah. Nah, kita di sini tidak memiliki maqamul ijabah. Kalau Mekah, Madinah punya tempat dikabulkan doa. Di Mekah ada Mu'tazam, ya, Hijr Ismail. Kemudian di Madinah ada Raudhah contohnya, gitu ya. Tetapi di kita hanya memiliki waktu ijabah. Kalau tempat ijabah tidak seperti di Mekah dan di Madinah, di tanah haram. Di antara waktu dikabulkannya doa adalah ketika antara adzan dan iqamah. Maka di antara adzan dan iqamah itu Bapak sekalian perbanyak berdoa. Nah, dalam fikih Islam Said Sabiq, di antara doa yang dipanjatkan adalah meminta al-afwa wal afiyah. Ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi minta afwa, ya, pengampunan, maaf, afiyah, kesehatan, kewarasan. Kita bukan hanya sebatas sehat jasmani tapi sehat rohani juga. Di dunia dan di akhirat. Bahkan ada juga yang berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, dan harta. Jadi agama, dunia, lalu keluarga, kemudian harta, itu jadi harta yang berkah, harta yang penuh dengan afwa wal afiyah. Itu di antara doa. Tetapi doa tidak dibatasi, maka silakan. Termasuk memperbanyak diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baru kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, minta al-afwu wal al-afwa wal afiyah. Sisanya mangga Bapak Ibu sekalian, ya. Maka pergunakan untuk berdoa. Doanya mangga tidak dibatasi. Mau yang minta afwa wal afiyah silakan. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam Said Sabiq mengutip hadis Rasulullah SAW. Demikian. Nah, mau minta doa yang lainnya mangga silakan. Minta pengampunan, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mau minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, mangga silakan.
Bahkan sebagian ulama kalau di waktu subuh itu di antara adzan dan iqamah bukan hanya doa untuk dirinya tetapi mendoakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah sayangi, rahmati. Allahumma astur, ya Allah tutupi aib-aib. Allahumma farij, ya Allah. Allahumma fad, jaga. Allahumma aslih, perbaiki. Allahumma farij, ya berikan kebahagiaan. Yang didoakannya adalah bukan hanya pribadi tetapi umat Islam secara keseluruhan, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sempatkan doa itu bukan hanya untuk diri kita saja. Sebanyak yang didoakan itu akan kembali kepada kita. Maka kalau saya menyukai setelah doa kepada kita, doa untuk kita, doa untuk keluarga, ayah ibu, secara keumuman doakan kaum muslimin muslimat, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Karena doa kita kepada yang sudah tidak ada juga itu termasuk doa yang santai. Ya, jadi mintakan ampunan bagi mereka. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, sebagaimana mereka hari ini didoakan. Tentu ketika kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa berdoa, tapi nanti ada yang mendoakan. Ya, jadi jangan egois hanya untuk diri kita. Enak wae didoakan. Asa rugi ngadoakeun batur kayak gitu. Padahal siapa yang lebih untung? Tentu yang mendoakan. Kalau yang berdoa wallahu a'lam. Tapi yang mendoakan, maka malaikat mengatakan engkau juga seperti itu. Ya, pertanyaannya, doa siapa yang lebih baik? Doa kita atau doa malaikat? Kita mendoakan saudara kita, kita didoakan oleh malaikat. Begitu. Ya. Maka ya Allah beungharkeun jamaah teh. Entah cek malaikat teh engkau juga gitu. Ya, entah kalau ngadoakeun. Ya Allah sing ring, cek malaikat teh engkau juga gitu. Oke, jadi ngadoakeun doa anu goreng. Baik. Jadi di hadis ini perbanyak doa di waktu antara adzan dan iqamah. Termasuk doa yang mustajab itu di antara dua khutbah yang waktu pendek. Khatib duduk sebentar lalu kemudian bertanya. Itu termasuk saat-saat dikabulkan doa. Ya. Bahkan di hari Jumat ada satu saat di mana doa tidak akan ditolak. Para ulama itu cenderung setelah asar. Ya, selain antara dua khutbah ya. Ada satu saat di mana kalau berdoa kita tidak akan ditolak, dan itu para ulama banyak yang menguatkan setelah sholat asar. Memang asar itu kan waktu pergantian malaikat siang, sebagaimana subuh, ya, sebagaimana subuh. Baik Bapak sekalian, berikutnya an Salman radhiyallahu an, dari Salman radhiyallahu an. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, hayyun karimun, Maha pemalu lagi Maha mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yuraddahuma sifran." Yastahyi, beliau Allah Subhanahu wa taala itu malu min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a, jika hamba itu mengangkat ilaihi kepadanya, yadaihi, kedua tangannya, lalu ayyuraddahuma, Allah mengembalikan itu sofran, dalam keadaan kosong. Nah ini Bapak sekalian, jadi Allah senang, Allah malu kalau seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangan, lalu setelah itu Allah biarkan tanpa dikabulkan. Maka hadis ini menjelaskan tentang etika berdoa. Meskipun kita temukan Bapak sekalian bahwa Rasulullah tidak selamanya mengangkat kedua tangan, tetapi ada bahwa Rasul pernah juga mengangkat kedua tangan sampai
bagian ketiak itu kelihatan. Contoh di sholat istisqa. Ya, maka akhirnya kan ada orang yang mengangkat, ada orang yang tidak mengangkat. Tapi intinya berdoa. Hanya bagi yang mengangkat ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa Allah itu maha mulia, maha pemurah. Dia malu apabila hambanya memohon, sangat memerlukan, lalu dia tidak mengabulkan, dibiarkan tanpa diberi. Ya, ayyuradu sofran. Sofran itu hampa, maksudnya tidak dikabulkan. Maka fikih hadisnya di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Nah, termasuk di hadis, kalau di hadis Arba'in itu ada ketika Rasul menceritakan ada orang dalam perjalanan yang jauh, yutilus safar, lalu as'asa akbar, si rambutnya banyak debu, pakaiannya, rambutnya lusuh, pakaiannya berdebu. Yamudu yadaihi ila sama, lalu kedua tangannya diangkat ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, merengek-rengek, karena memang di antara ada berdoa itu diulang-ulang lafaz ya Rabbi. Kita sudah bahas hadisnya kan? Di hadis ini 4 kali ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, tetapi kondisi yang bagus ini terhalang akibat makanan yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan pakaiannya, minumannya, makanannya, dia dikenyangkan dengan barang yang haram? Fa'anna yustajabu. Maka ini diantara adab berdoa. Sekali lagi Bapak sekalian, Ibu, ini hadis dijadikan dalil oleh ulama yang menjadikan mengangkat kedua tangan itu sebagai adab berdoa. Ya. Tapi bagi yang kemudian tidak mengangkat, karena memang Rasul tidak selamanya mengangkat kedua tangan. Hanya bagi yang mengangkat, ya diantaranya ini dalil. Kalau yang mengangkat kedua, manggalah nu utami nama berdoa. Gitu ya. Entah ngadebatkeun, jadi pusing, anggo semal ngadoa. Di kesatuan yang balik we langsung sekieu ngangkat sekieu tong mengangkat. Mangga silakan. Yang penting kita berdoa. Ambil yang diyakini, lalu siapkan hati yang lapang untuk bisa menghargai dan jangan sibuk menilai ibadah orang lain. Ya sudahlah, biarin. Pokoknya mah ambil yang bagian kita. Begitu. Ya. Jadi mangga bade ngangkat tangan, mangga bade teu ngangkat tangan. Nan ulah teu doa gitu aja. Karena doa kita itu sebetulnya di bagian awal. Doa itu bukan masalah kita sedang menceritakan kebutuhan. Doa itu bukan sedang menyebutkan keinginan. Enggak. Datu disebutkan ke Allah ma'afalun. Ya Allah, lunasi hutang-hutang saya. Allah ma'afalun, orang punya hutang. Iya kan? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Apakah Allah tidak tahu penyakit kita? Alimum bidati suduri. Lalu kenapa tuh kalau Allah tahu, lalu kita meminta? Makanya kembali Bapak sekalian, doa itu ada perintah ud'uni. Ini amar. Bahkan dilanjutkan dengan ancaman, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang enggan, orang yang sombong. Coba. Jadi orang yang tidak berdoa itu indikator dia sombong. Kalau lihat hadis yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak minta ke Allah itu Allah marah ke dia. Ya, sudah ada suruhan, lalu ada ancaman. Maka doa kita itu niatkan ibadahnya. Ada perintah, gitu kan? Lalu kemudian kita menjalankan dan kita berharap dari doa itu bukan pengkabulannya. Masalah pengkabulan mah urusan Allah. Masalah kita mah saya menjalankan ini ibadah, saya menjalankan karena diperintah, saya menjalankan saya ingin disenangi oleh Allah. Saya ingin Allah ridho sama saya. Masalah dikabulkan tidak itu urusan Allah. Maka mukmin itu harus lebih yakin ke Allah, bukan yakin ke dirinya. Seperti kita punya keinginan, kekeh gitu. Berarti kita lebih yakin dengan kita. Kalau kita punya keinginan, doa terus, ikhtiar terus, tapi ujungnya kita siap menerima apapun yang Allah berikan. Kenapa? Karena hatinya meyakini Allah lebih tahu yang lebih maslahat.
Belum tentu Bapak menang kemudian menjadi orang yang tawadu. Belum tentu kemudian kaya menjadi orang yang masih istiqomah ibadah. Belum tentu ketika Bapak jadi pejabat, Bapak masih kena nongkrong di masjid kecek Bulughul Maram. Iya kan? Maka bagaimana menikmati hidup? Keinginan mangkedah aya mangga doa, ikhtiar mangkedah dikerjakan, ikhtiar doa sadayana ibadah, tapi sambil berjalan kita harus napak dina realita. Takdir itu lain bagian kurang. Kita bagian kurang mah doa jeung ikhtiar. Maka disiapkanlah oleh Allah kendaraan doa ikhtiar sama buru-buru syukur bisa dibawa dari ku Allah. Doa ikhtiar beda, sing sabar, bari husnuzon. Allah menyiapkan yang lebih baik. Begitu Bapak ya. Nah, kan Bapak ridho meureunna. Hayang naon Pak ya naon Bapak? Tadi itu loh. Ini jelas Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekali lagi ya untuk berdoanya. Makanya doa nama kudu. Cuma tadi doa itu memang ada doa permintaan, ada doa ibadah. Cuma baik permintaan ataupun ibadah ulama niatkan hiji melaksanakan perintah, yang kedua ingin mengharap keridhaan Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, ya, dia terus berdoa tanpa ada kekecewaan dari doa-doa. Berikutnya hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yuraddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a. Ketika dia mengangkat kedua tangannya di saat berdoa, lam yuraddahuma, dia tidak menurunkannya, tidak mengembalikannya, hatta yang sah sehingga mengusap bihima dengan kedua tangan itu wajhahu kepada terhadap wajahnya. Jadi ini dijadikan dalil Bapak bagi orang yang setelah berdoa mengusap. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu, ya. Nah, ini dalil. Jadi Rasul tidak langsung ke bawah kecuali di sana. Oke Pak ya. Dalam komentar hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sekali lagi ya, ini termasuk Bapak Ibu sekalian jangan aneh kalau ada orang yang setelah sholat juga mengusap karena memahami sholat itu doa. Ya, saya hanya berharap Bapak Ibu sekalian terlepas dari yang kita amalkan, tapi minimal kita mengetahui kenapa ada yang mengusap, kenapa ada yang tidak mengusap. Begitu. Kenapa ada yang mengangkat, kenapa tidak ada yang mengangkat. Nah, dalam Bulughul Maram ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip berkenaan dengan doa, diantaranya mengangkat kedua tangan lalu mengusap. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu ada lagi syahid hadis Ibnu Abbas dari Abu Dawud dan secara keseluruhan annahu hadisun hasan, dikategorikan sebagai hadis hasan. Ya, jadi hadis ini masih menjelaskan perkara yang disunnahkan ketika berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama apa? Mengangkat kedua tangan, menengadahkan tinggi-tinggi, dan ini merupakan tanda bahwa kita sangat memerlukan dan tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mengangkat kedua, dan mengangkat kedua tangan ini kan beda-bedanya. Ayo di dia. Ya, ada yang di sini, ya, ada yang sampai merapatkan, ada juga yang, tapi ya intinya mengangkat kedua. Baik. Jadi berharap sebagai tanda sangat memerlukan dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mengusap wajah dengan kedua tangan selepas berdoa. Ini dilakukan sebagai sikap optimis. Ini dalam ibadatul akam atau untuk mengambil berkah daripada doa yang telah dibaca. Ya, ada tasbih, ada tahmid, ada sholawat. Gitu. Rasulullah berbuat demikian setiap kali membaca surah Al-Mu'awwadzatain contohnya. Ketika akan tidur, kan ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh yang bisa karena kita tidak tahu ada orang-orang yang dengki lalu melakukan operasinya di saat kita sedang tidur di malam hari. Ya, di surah Al-Falaq itu jelas. Makanya kita minta perlindungan dari malam. Qul a'udzu birabbil falaq, subuh, min syarri ma khalaq. Nah, dari kejelekan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Malam. Ya. Min syarri nafasati fil 'uqad, dari penyihir. Min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkian. Nah, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Bisa jadi dalam tataran tertentu sampai dia melakukan sihir, sampai memunculkan kebencian, maka di saat itulah ada ikhtiar secara doa, diantaranya sebelum tidur baca mu'awwadzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan lalu diusapkan ke bagian yang ya. Mengusap wajah ini dalam ibadatul akam dikatakan boleh jadi dilakukan karena mengharapkan keberkahan kedua surah tadi. Jadi seolah-olah rahmat Allah telah berada pada kedua tangan, dan alangkah baiknya jika kedua tangan itu diusapkan ke wajah karena ia merupakan anggota yang paling mulia. Wajah itu anggota yang dianggap anggota yang paling. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, berikutnya disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Banyak hadis sahih ini dalam penjelasan ibadatul akam. Di antaranya hadis Imam Bukhari tentang doa pada bab mengangkat kedua tangan. Kemudian di dalam kitab syarahnya Ibnu Hajar mengumumkan sebanyak 10 hadis tentang masalah ini. Kebanyakan hadis diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Berdasarkan hadis-hadis itu pula jumhur ulama sepakat tentang hukum sunnah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Tetapi ada sebagian ulama yang menganggap mengangkat kedua tangan tidak disunnahkan. Tetapi hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh mereka sesungguhnya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Maka ya mudah-mudahan secara keilmuan Bapak Ibu kita kaji, secara amal maka diambil yang kita yakini, secara muamalah punten hargai bisi batur beda jeung urang, begitu sebagaimana urang beda jeung batur menghargai. Ya, bias da amalna Allah yang menilai. Mantap mending pastabikul. Nanti jangan sampai sibuk mencaci maki, sibuk menyalahkan. Ya, wallahu a'lam siapa di antara ijtihad ini yang benar. Tetapi secara amal, secara ilmu yang kita amalkan harus diyakini ini yang benar. Ya. Nah, hanya ibu bapak, saya senang dengan kayak ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Pendapatku benar, ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, ada kemungkinan benar. Nah, sikap yang seperti ini saya yakin akhirnya kita sibuk mengamalkan pandangan kita karena ini yang paling benar, tapi kita tidak sibuk menyalahkan orang lain karena kemungkinan juga orang lain benar, kita salah. Begitu. Jadi ada sikap yakin dengan ilmu kita, tetapi ada sikap toleran dengan amal orang lain. Saya berharap Bapak sekalian ini optimis bahwa model dakwah di Indonesia itu insya Allah jadi model dakwah di dunia. Karena di Indonesia ini luar biasa sebetulnya. Segala ayah. Gitu. Tapi kan luar biasa begitu. Betul apa ini? Ya, hanya ketika muncul yang akhirnya saling serang, ini tidak bagus. Padahal dulu kan tidak demikian. Bagaimana Buya Hamka dengan Kiai Haji Idham Khalid contoh gitu ya. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan pengikut Abu Hanifah. Jadi orang-orang berilmu itu luar biasa.
ya, orang-orang berilmu itu luar biasa. Kita berharap ya bangsa kita dengan kulturnya, dengan budayanya, dengan tabiat, dengan karakternya, lalu dengan wilayahnya, dengan jumlahnya. Saya justru berharap kita jadi model dakwah, bukan hanya untuk di kita bisa jadi model dakwah untuk dunia. Sok gara bapak baca ya dakwah di dunia ya. Gitu ya. Indonesia itu luar biasa. Tapi sayang kalau hari ini diberi kemudahan lalu tidak dimanfaatkan, bisa suatu saat kemudahan itu diambil malah menjadi kesulitan. Maka ayo orang-orang yang baik jangan merasa cukup baik, tetapi harus memperbanyak kebaikan. Ya, karena sunatullah bahwa kita tidak bisa hanya dengan sendirian untuk melakukan sebuah perubahan kebaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mau tidak mau harus ada soft yang kokoh, harus ada jamaah yang besar untuk bisa merealisasikan kebaikan. Gitu ya. Tercekap dengan 5-an, tercekap dengan seberapa orang? 20 orang. Tapi bagaimana nanti menjadi mayoritas yang baik sehingga melahirkan kebaikan yang lebih masif, ya, yang lebih banyak. Disunahkan mengangkat kedua wajah ya, dengan kedua tangan selepas berdoa. Ini ada yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini apabila seorang berdoa tanpa mengangkat tangannya maka dia juga tidak perlu mengusap wajah. Jadi lamun mengangkat tangan maka mengusap. Hari tengangkat atau jadi mengusap. Begitu ya. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan ini jadi dasar apabila berdoa tanpa mengangkat tangannya maka dia juga tidak perlu mengusap wajah. Ya, kecuali dina wajahna aya nu ateul gitu. Ya. Penjelasan ini baik sekali karena Rasulullah selalu berdoa misalnya ketika sholat, tawaf, selepas sholat sunnah, ketika mau tidur, selepas makan. Jadi waktu-waktu pada perjalanan lain kan ada doanya, ya kan? Keluar rumah ada doanya, mau pakai pakaian ada doanya. Di saat tawaf ada doanya. Kalau tawaf itu ya susah. Yang penting mah rukun yamani sampai hajar aswad, Rabbana atina fid dunya. Nah, sisanya Bapak Ibu silakan. Nah, yang penting biasanya ketika hajar aswad bismillah ya Allahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan bi sunnati nabiyyika. Setelah itu mangga. Ya, biasanya saya senang yang pertama itu puji Allah. Sadaya nanti asa dibaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada Allah. Contohnya baca hamdalah. Tidak bisa bahasa Arab ya sudah pakai hadir. Alhamdulillah. Makasih ya Allah telah kau hadirkan di sini. Alhamdulillah. Ingat kebaikan-kebaikan Allah termasuk kerinduan ketika kita sedang berada di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Enak gitu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bisa rek maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan para ulama memang membantu membuat doa ketika tawaf pertama ya baca doa, kedua baca itu ya alhamdulillah membantu. Gitu ya. Hanya kadang-kadang mamacana ese hatina teu apa sibuk ningali pagadil batur. Gitu. Dengan nyantai we gitu nyantai. Alhamdulillah, makasih ya Allah memberi kesempatan sholat. Alhamdulillah enak. Kedua ya kalau mau baca saya berterima kasih sama Rasul, doakan Rasul. Bayangkan bagaimana ketika Rasulullah mengajarkan manasik kepada para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus. Nah, ini juga kan jelas dah suruhan baca salawat itu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Lalu berikutnya bayangkan hadirkan ayat. Lalu doakan ya Allah kalau masih hidup doakan panjangkan usianya. Lebih enak
Baik, tawaf mah lain sholat. Meskipun sederajat dengan sholat harus punya wudu. Sedangkan bacaannya bebas. Berikutnya bayangkan kalau ibu ya, atau dihijikan nokati rumah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani dan itu dibayangkan ya. Tapi bisa jadi Bapak Ibu lebih tersentuh dengan bahasa yang dipahami. Ya Allah, panjangkan usianya, sehatkan, sayangi terus selama berjalan. Ya, hadirkan ayah. Berikutnya hadirkan budak. Ngeradang dulu sholat. Ya Allah. Aduh ya Allah, sehatkan, hatena bersihkan, rajinkan sholatnya. Jadi gitu Bapak sekalian. Itu bakal lebih dinikmati daripada kita hanya sibuk fokus dengan bacaan yang tidak dipahami. Tinggal etawa guys, rukun yang mana baca. Ari rombana atina mah ada dipahaminya ada eta. Terus hafal yang paling sering dibaca. Gitu. Oke, nah. Baik, nah jadi ketika Rasulullah tawaf lalu selepas sholat sunnah ketika akan tidur ya. Ada kalanya baginda juga tidak mengangkat tangannya dan tidak mengusap wajahnya. Maka sekali lagi badai ngangkat, badai ngangkat mah enggak. Yang penting mah kudu berdoa. Gitu ya, kudu berdoa. Berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi sesungguhnya manusia yang paling utama bi terhadapku bagiku yaumal kiamah pada hari kiamat aksaruhum alayya salatan yang paling banyak di antara mereka alayya terhadapku salatan bersolawat ya. Manusia yang paling utama dan akan mendapat syafaat Rasulullah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah ya. Mangga Bapak Ibu redaksi nama pada telangkung dan inti nama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali inti nama itu ya. Bapak Ibu bisa kan kadang-kadang ayat nusuk nyian sholawat ditungtungan ku doa Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tanalu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat yang dengan sholawat ini kau berikan tanalu biha ya. Kau berikan dengan sholawat itu ziyarata haramika bisa berkunjung ke tanah harammu wa haramihi dan ke tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan aya nusuk itu ya. Baca salawat tapi ditungtungan ku doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna ziyarata baitikal mu'azzam wa qabri nabiyikal mukarram contohnya ya Allah aku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tadi teh tubalighuna yang dengan yang bisa menyampaikan kami ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tong ditinggali nambahan ada eta mah isi nama hayang doa setelah baca salawat kemudian menginginkan ya Allah dengan baca salawat ini kau sampaikan aku ke Mekah, kau sampaikan aku bisa berziarah ke makam Rasulullah. Kan begitu sebetulnya. Ya. Nah, tapi intinya baca naon? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu saja. Ya, inti nama itu. Maka orang yang paling layak, orang yang paling utama, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di antaranya orang yang paling banyak sholawat. Karena dengan sholawat itu kita mengharapkan doa diterima, doa diampun, dosa diampuni, hajat dikabulkan. Karena orang yang baca satu kali sholawat itu kan kata Rasul diangkat derajat, dihapus dosa, begitu. Ditulis kebaikan, gitu baca sholawat. Dengan sholawat tentu ya majelis kita jadi baik. Dengan kadang saya disebut anti sholawat kemudian pada termaca sholawatan karena speaker. Jadi karena speaker nomor kedua itu dilakukan juga. Dan ya, saya terus terang Pak berusaha minimal 10 kali di pagi hari itu di sore hari minimal. Bahkan ya kadang-kadang ya lagi senang ya senang aja. Ya, maka kan ada sahabat ya Rasul, saya bersalawat kepada engkau itu berapa bagian dari doa saya?
sepertiga ya sepertiga baik, kalau tambah lebih banyak lebih baik, setengahnya ya baik silahkan, lebih banyak lebih baik, 2/3 ya mangga, lebih banyak lebih baik. Kalau gitu ya Rasul, aku jadikan seluruh doa itu adalah salawat kepada engkau. Gitu. Ya. Nah, jadi mangga, artinya Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin setiap kita pasti memiliki kesenangan dalam beramal. Selama ada dalil, lakukan. Yang senang baca Quran, saya mau Quran aja. Sok baca Quran. Selesaikan, sugan bisa seminggu sekali khatam. Ya. Yang senang saya ingin menjaga sholawat itu minimal 10 kali di pagi hari. 10 kali tersebar menit. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Sing punten kira-kira sabaraha menit? Ayat 3 menit. Halo? Ini asalnya 3 menit teh. Padahal orang ngopi sabaraha menit coba. Ya? Kopi ngan sakieu beak nanti menilila. Begitu. Ya? Nah, jadi punten jigana saya disebut anti salawat eta. Hiji pada henteu dilagukeun, kedua pada henteu kana supaya. Padahal punten saya ya suka ngajak ke anak. Beres kalau anak diajak al-mulku di maghrib ya anak saya. Setelah itu ya kita baca minimal 10 kali. Ya nu pendek we dah, nu panjang bisa dilatih. Ya karena kalau salat Ibrahimiyah langsung saya istilahnya. Ya 10 kali tapi bakal lila gitu. Beda ceng Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Mangga Pak ya silakan. Ini dalilnya. Dan salawat itu cinta kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Selain itu bersalawat akan mendapatkan berbagai kebaikan. Dan ingat ketika ada seorang sahabat yang berdoa ujug-ujug langsung tanpa baca salawat, tanpa memuji Allah, maka kata Rasul dia tergesa-gesa. Nah, maka etika berdoa awali dengan memuji Allah, lalu baca sholawat, usahakan baca Asmaul Husna, buka dengan kunci-kunci doa seperti kita sudah bahas ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Sudah belum? Oh belum ya, ada nanti di sini ya. Nah itu dibaca. Baik, hadis ini menjelaskan pahala salawat dan ia menyebabkan seseorang menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Ulama-ulama hadis mempunyai kedudukan yang mulia. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini merupakan penjelasan sahih bahwa manusia paling utama mendapat syafaat di hari kiamat nanti adalah para pakar hadis. Karena di antara seluruh umat manusia tiada yang lebih banyak mengucapkan salawat selain mereka. Ya kalau pakar hadis setiap kali baca hadis pasti akan mengatakan salawat. Begitu, ya. Nah, mangga Bapak Ibu ya, sekali lagi salawat yang datang dari Rasulullah. Saya mau yang datang dari Rasulullah saja. Maka silakan. Hanya saya titip ketika ada orang yang contohnya salawat syifa. Dan itu teh intinya mah salawat kan pada dituluikeun tibil qulubi wa dawaiha gitu. Menta cager. Bahkan disebutkan ayat 2. Tibil qulub wa dawa. Ada tibbun, ada dawa. Nanti afiatil abdani wa syifa afia wa syifa iha. Nanti nuril absar wa dia, nur dengan dia. Itu kan padanan sebetulnya. Ya. Nah, termasuk nanti Ipan dikenal ke salawatnya. Hanya diusahakan pokoknya, diusahakan. Kalau mau baca salawat yang ada tambahan kesananya, saya sarankan punten hiji taroskeun, kedua pahami. Ya. Jadi punten usahakan dipahami. Itu dipahami. Baik, nah kita lanjutkan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul istighfar ayyaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Sayyid itu gusti nah
pimpinan penghulu istighfar ketika kita membaca hadis ini. Ya, ini diantara istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah dan disebut sebagai sayyidnya. Ya, sayyidul istighfar. Karena istighfar itu cukup dengan mengatakan astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cekap segitu juga. Ya, Rasulullah baca 100 kali. Ame yang kareh mantos wae astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Abi mah hayang ditambahan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mangga. Kurang panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Panjang teuing, balik deui we. Astagfirullah. Gitu. Mangga, intinya gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan istighfar kita. Karena orang yang melazimkan istighfar, Allah jadikan setiap kesulitannya beri solusi, jalan keluar. Allah jadikan setiap kabingung, kasusahnya Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi sebetulnya ladang kita untuk berbuat baik kalau dalam bentuk zikir banyak. Nah, kalau saya mangga Bapak nyambung dan nyamannya mana yang mau dibaca. Mau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sudah kita bahas kemarin. Ya. Mau baca astagfirullah, mau baca Allahumma anta rabbi. Termasuk mau baca sholawat. Ya. Mau dibaca sadayana mangga. Karena bisa jadi di antara kita ada amalan-amalan yang kita sukai dan itu menjadi amalan yang menjadi wirid kita. Karena kalau orang sudah membiasakan, contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membiasakan sholawat, contohnya ketika sehat 100 kali sehari, contohnya, lalu kemudian Bapak sakit sampai akhirnya tidak bisa baca sholawat, maka ketika Bapak sakit, Bapak tetap mendapat pahala sebagaimana kebiasaan sehat baca sholawat. Kalau Bapak lagi sehat suka berjamaah, kemudian sakit tidak bisa berjamaah, maka sakitnya Bapak tidak menghalangi dapat pahala sholat berjamaah. Jadi kalau orang sudah menjadi kebiasaan, jadi sakit itu tidak akan mengurangi pahala. Memang kita tidak sholat berjamaah, tapi pahalanya kita dapat. Memang kita tidak hadir di pengajian, tapi karena kita jaga, rawat, istiqomah, maka ketika kita tidak mampu karena uzur syar'i, kita tidak akan terhalang dari pahala. Jadi kalau gitu sakitnya bonus kan es? Tapi tidak muncul. Iya kan? Pahala kebiasaan sehat tidak hilang. Lalu ditambah dengan pahala luar biasa sabar. Kemudian dihapus dosa kita. Sakit itu kan bisa menghapus dosa. Sakit itu ketika sabar bisa melahirkan pahala tidak terhingga. Kebiasaan sehat tidak berkurang pahala. Gitu. Jadi Bapak mending sehat mending sakit. Sehat. Mending sehat. Nah, ada lanjutan hadis ini Bapak sekalian. Man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya di waktu siang dan meyakininya, wahwa mukinan, dia meyakini. Famata, lalu dia wafat, meninggal min yaumihi pada hari itu qabla ayumsiya, sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayusbiha fa huwa min ahlil jannah. Kalau Bapak baca doa Allahumma anta rabbi ini di waktu malam dan kita yakin dengan kalimat-kalimat ini, terus malam itu kita meninggal sebelum subuh, maka fa huwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Berarti minimal dibaca sekali ketika pagi, ketika maghrib, malam, begitu ya. Baik, cukup Pak. Insyaallah nanti kita lanjutkan doa yang lain. Ya, ayang pada dibagikan. Pada ada apa pada lanjut Pak ya. Lanjut. Lanjut.
Kalau secara syar'i nyawa dinyanyikan biasa atau boleh atau Contohnya mana? Contohnya ini. ada sudut ada Bapak Ibu sekalian, saya memahami nadom itu punten ya, orang-orang dulu kenapa dinadomkan. Satu, biar tidak mudah cepat jenuh. Yang kedua, biar cepat hafal. Dinadomkan itu ya cuma kadang-kadang mudah-mudahan tidak hanya irama gitu ya. Nah, tapi kalau saya bahasanya yang penting baca sholawat. Adapun yang suka dinadomkan mangga, tapi niatannya jaga. Yang tidak mangga silakan. Meskipun memang ada orang yang tidak suka kalau dilakukan. Jadi minta maaf. Gimana ya? Jadi bahasanya Bapak sekalian bakal diuihkan mana yang lebih membuat Bapak khusyuk dan ikhlas itu aja. Gitu ya. Cuma memang ketika dilakukan itu ada juga sih manfaatnya. Yang pertama apa? Orang mudah hafal. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan. Karena kalau membaca seperti ini biasanya rada beda oge dengan dilakukan. Tetapi yang dikhawatirkan juga malah sibuk dengan lagunya lalu kemudian hilang kekhusyuan. Maka kalau saya mangga yang menurut Bapak Ibu yang lebih membuat nyaman dan khusyuk. Karena tentu dari salawat-salawat itulah yang kita inginkan kita layak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Secara niatan kita serahkan niatan masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dan secara muamalah saya hanya bisa sampai menghargai aja daripada di sikunutu para rubuh lirikna begitu. Ya, hari nikah 3 bulan, hari hamil 3 bulan tadi bahas. Jadi tapi sekali lagi mangga eta mah diserah. Jadi niatan-niatannya masalah dia yang melakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara muamalah simkuring mah hanya bisa sampai menghargai saja gitu ya. Tetapi yang terpentingnya adalah baca salawat. Dugi kanyarama simkuring teu acan bantu. Saya hanya sampai bisa menghargai saja ya. Nah, tapi diusahakan punten bisa kesadaya bahasa Arab itu sholawat. Makanya nu saya mah dipahami. Ya. Bisa jadi lagu tentang percintaan karena bahasa Arab itu dibaca di masjid. Gitu. Jadi orang mah udah karena ketidakpahaman tadi. Jadi konotasinya tidak sampai bid'ah gitu ya Ustaz. tadi subuh Ya. Jadi usahakan gitu aja, usahakan pahami. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi kan kejiwaan orang tiap orang berbeda. Contohnya gitu, kan kadang ayah dulu mah kayak lagu Rasulullah, nasyid Rasulullah. Nah, kadang Bapak Ibu sekalian sentuhan ke orang itu beda-beda. Ada yang tersentuh dengan lagu, tapi kan kembali ketika dipahami. Ya, dulu mah kan ada raihan gini. Ya. Ada contohnya saya tuh kalau dulu sebelum tidur gitu ya, sambil lamun kerhade gitu nya. Hatinya lagi bagus, ibadah lagi bagus, ada kerinduan dengan Rasulullah. Itu ketika apa contohnya? Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Kadang pun kan apa sekalian. Kata tuh sebelum tidur kadang nangis. Ya. Bahkan ketika beres hajian karena pulangnya dari Madinah gitu ya, sambil seselendean yang gitu-gitunya. Selendean sambil nunggu balik gitu ya. Nyanyi ya Rasulullah ya Habiballah
gitu ya. Jadi kadang terbawa juga gitu. Begitu. Jadi kadang terbawa juga. Jadi saya akhirnya ya, nggak bisa juga. Setiap orang memang sentuhan berbeda. Setiap orang ya meskipun kan ada orang yang anti dengan lagu anti ya emang enggak sih. Ya. Tetapi saya jangan sampai menjelek-jelekan orang yang di dalam lisannya ada syahadat gitu. Orang yang kelihatan sholat, orang yang biasa baca Quran, gara-gara nyanyi nasib gitu. Ya, nah masih gitu ya. Makanya kan Syekh Yusuf Qaradawi itu membuat ini ada satu kitab atau sudah diterjemahkan fikih musik. Fikih musik. Ya. Jadi ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang kemudian memberikan batasan-batasan. Memberikan batasan-batasan. Jadi tidak haram mutlak. Tetapi lihat liriknya, lihat gerakannya. Gitu. Itu yang dilihat. Yang terpenting lagu itu tidak melalaikan. Lagu itu tidak melalaikan dari zikir. Ya. Ya, duka Bapak Ibu mungkin beda saran musim liriknya. Ya saya dulu ketika kuliah itu zaman Raihan ya. Ini Raihan ya. Jadi lagu Rasulullah itu asa berbekas gitu. Ya. Nah, aya nama nu berbekas teh lagu Tanah Air. Mungkin mas mana? Jadi belajar Saprotos Ahmad Dhani menyanyikan Al-Fatihah dinyanyikan dimusikkan. Kalau Quran gitu ya. Kalau Quran pun tuh bisa. Kalau Quran, karena Quran itu kan punya lafadznya, cara bacanya, begitu pun kan. Tapi kalau hanya sebatas artinya yang sudah di Indonesia kan, yang mendekati ke arti dari Al-Quran ya mangga baik. Tapi kalau Qurannya kan Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada cara bacanya. Senada itu kan nu dipakai ku ari ginanjar geningan. Dami matahari kan gitu. Itu kan terjemah dari wasyamsi waduhaha wal qamari gitu. Kan ada. Tapi kalau Qur'annya Al-Fatihah di lagu Sundakeun, di sulingan dan sebagainya. Saya termasuk punten bisa. Ya, karena bacaan Al-Qur'an itu ada kaidahnya. Si hurufnya ada ketentuannya, panjang pendek ada ketentuan. Tapi kalau terjemah Al-Qur'an lalu kemudian dijadikan lirik contohnya terjemah Al-Qur'an seperti yang saya dengar itu dulu yang senada yang terjemah Asyam yang demi matahari wasyamsi waduha termasuk demi masa yang raya itu kan isi tapi lah mencoba awal asli dilakukan harus satu ya. Baik Bapak Ibu, ini mudah-mudahan hanya jadi hasanah keilmuan saja. Sekali lagi untuk amal lakukan dengan ilmu yang diyakini. Untuk muamalah kita kembali jaga keutuhan dengan menghargai setiap perbedaan. Ya. Nah, kalau diskusi-diskusi mangga niatkan untuk mencari kebenaran, bukan diskusi untuk menjatuhkan atau untuk saling menjatuhkan. Karena kalah jadi abu, menang jadi arang. Anggar tetap orang ketika diajak debat, ketika kalah, saya yakin hatinya itu bukan tetap saja. Ya, maka menghindari perdebatan, saya pikir lebih baik. Kecuali ya debat yang ilmiah, kita mengedepankan kejujuran, dalil dan sebagainya, mangga silakan. Tentu dengan etika debatnya, logika debat kusir. Ya. Karena lisan itu luar biasa bahaya. Hanya satu kata saja bisa menjatuhkan. Ya, hanya dengan satu kata bisa luar biasa. Terus tong kemana-mana. Sebelum ditutup, tadi sholawat mungkin tadi Ustaz menyampaikan sehari 10 atau mungkin dia 100 kali gitu. Tapi di dalam itu kita diniatkan untuk sesuatu gitu Ustaz. Kita punya niat pengennya motor. Itu contohnya. Habis itu ada
ketika saya kita asal dalam musyawaratan kurang pasti guna tak gitu. Jadi itu tidak gimana? Itu kan kalau istilahnya, kalau mau jadi tawasul dengan amal itu boleh tidak? Ya sudah. Tapi saya secara pribadi lebih senang ibadah itu pengabdian, bukan ibadah buburu. Jadi tidak niatkan untuk sesuatu gitu saja. Iya. Ya salawat murni aja, baca salawat ikhlas. Setelah baca salawat Bapak minta ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedang belajar bahwa kita hidup untuk beribadah, dan ibadah itu sebagai pengabdian. Kita tidak berharap dari ibadah-ibadah kita Allah memberi apa-apa. Jadi kita berharap ibadah itu murni pengabdian. Yang kita inginkan Allah ridho dengan kita. Lalu kita berdoa itu doa pun pengabdian. Kita pun berharap dari Allah, Allah ridho. Sedangkan nanti urusan memberi apa dan sebagainya itu urusan. Dan itu akan lebih nyaman, akan lebih membuat kita istiqomah dalam amal itu. Karena lamun geus contohna teh, lamun loba pangabutuh saya mau sholawatan weh gitu. Terus gitu teh langsung ternyata kabeli saat itu. Engke lamun kena teu kabeli Bohong. jadi bohong kan. Jadi otomatis. Nah, akhirnya kan jadi nyalahkeun zikir. Geus kitu nyalahkeun ka ustadna, ustad teh bohong. Ya. Jadi sebetulnya saya berharap ayo kita diajar ibadah teh lain keur buburu. Ibadah buburu teh berarti kan kita melakukan karena aya kahayang. Gitu. Berarti engke lamun kahayangna geus kacumponan. Jadi salawat kita itu hiji dalilna aya, contoh salawatna aya. Ya sudah amalkan. Lalu engke salawat kita ngadoa ya sok we bebas. Dua hal nu dihindari. Hiji doa tong maksiat, kedua doa tong mutuskeun silaturahim. Menang teu ngadoa hayang mobil Ferrari. Itu dilarang. Oh, bawa ke gesruk ka dieu tah. Begitu kan gitu. Jadi kan diajar gitu. Dah nikmat hirup mah lamun ikhlas, ya ridho, ya sudah. Tidak ada doa yang dilarang. Tapi lamun tos disambung-sambungkeun bisi jeung bisi. Karena orang terterang takdir Allah. Bari orang tidak tahu mana yang terbaik menurut Allah. Bakal enakan kan lamun kieu. Saya sholawat. Jadi kalau nggak sholat nggak pakai kunut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, nah gitu. Jadi belajar untuk ibadah itu adalah pengabdian. Maka puntennya ini saya dulu ada doktrinan atau gitu. No opat la maujuda, la maqbuda, la matluba, la maqsuda. La maujuda tidak ada yang wajib adanya kecuali Allah. Berarti kan kita mah bisa ada, bisa tidak ada. Orang yang menjadi yang disayangi bisa ada, suatu saat akan tidak ada. Benda yang kita sukai suatu saat bakal tidak ada. Hari ini ada, besok tidak ada. Hari ini tidak ada, besok bisa jadi ada. Jadi nggak aneh dengan sesuatu yang ada dan tidak ada. Yang senantiasa ada itu hanya Allah. Ya, orang ayah diayakan. Kayak guys ayah, orang bakal diurut. Begitu, ya. Yang kedua, lama muda, ayah rek naon rek ibadah. Jadi Allah menciptakan kita bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah. Lalu kunaon ibadah diparentah lamat tuba. Makanya entong ibadah tong ngalaksanakeun anu parentahna. Ya kan? Iya. Nah, tong nepikeun ka capek gawe gampang. Maka sebelum melakukan itu ada enggak dalilnya, ada enggak perintahnya. Ya? Nah, ada enggak contohnya? Nah, lalu berikutnya aik itu hayang naon tina ibadah. La maksuda ilallah, hayang karidoan Allah. Allah hayang ridho Allah. Nanti kan ada jaminan di Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih solusi, ya kan? Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak diduga-duga, ada kemudahan. Itu jaminan Allah teu kudu dipikiran. Gitu.
Orang yang sholat duha, orang yang sholat 4 rakaat di pagi hari, maka sore hari Allah akan cukupi. Itu janji Rasulullah. Biarkan. Orang mah duhana. Keur duha urang geus duha teh ngadoa karena aya hutang hayang lunas, menang teu? Ya mana? Begitu. Tapi masalah janji Allah sareng Rasulna eta mah geus jaminan anu moal sulaya. Mata teu kudu dipikiran deui. Ayeuna mah lempeng-lempeng we sing ikhlas, sing bagus ngerjakeun. Ngadoa we sing sae. Masalah ijabah biarin urusan Allah. Baca salawat we sing sae sing ikhlas. Nah, masalah nanti kita dapat apa dari salawat, masalah nanti setelah salawat kita berdoa, ya mangga dan tidak dilarang. Ya, termasuk dengan boleh kan bertawasul dengan amal soleh kita boleh. Nah, jadi orang yang melakukan amal soleh, dia boleh bertawasul dengan amalnya. Entong injem, kamu mah rajin puasanya diinjem malah abis doa, gitu. Gitu ya. Baik Pak, masih kasubuhan. Kalau kali hada astagfirullah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.